Saya, Ronald Reagan, bekas Komandan Tentara Anak Pasukan Agas di kota Ambon. Saya Iskandar Slamet, saya mantan pasukan jihad di Ambon. Di Indonesia, ruang publik seringkali menjadi medan pertarungan berbagai keyakinan. Film dokumenter ini akan mengungkap bagaimana agama hadir, berinteraksi, dan terkadang berbenturan di tengah kehidupan masyarakat. Hidup beragama itu berarti orang yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Dan orang yang memiliki kepercayaan dan hidup beriman kepada Tuhan, maka itulah yang disebut mereka beragama. Dan memang setiap agama itu kan berbeda-beda keyakinannya tentang siapa dan bagaimana itu Tuhannya masing-masing. Dan pasti mereka memiliki hak dan kewajiban selaku orang yang beragama sesuai dengan kepercayaannya untuk bisa hidup dengan agamanya masing-masing, tapi juga di dalam kehidupan beragama dalam keragaman. Ruang publik adalah kanvas bagi beragam warna dan corak kehidupan, dan agama merupakan salah satu benang terindah yang menjalinnya. Misalnya jika katong di agama itu diajarkan soal kasih, berarti teologi itu akan menjelaskan bagaimana sih katong bisa menerapkan kasih itu dalam katong punya kehidupan sehari-hari. Ataupun kayak untuk menafsir, kan di dalam kitab itu ada teks-teks. Katong mungkin bisa baca, bisa tahu teks itu. Tapi untuk memahami lebih dalam soal teks itu, katong butuh adanya teologi untuk menjelaskan itu, apalagi untuk menerapkan teks-teks itu yang memiliki makna itu dalam katong punya kehidupan sehari-hari. Di tengah dinamika ruang publik yang kompleks, pertanyaan tentang agama dan kebebasan terus bergema. Bagaimana kita dapat menciptakan ruang publik yang inklusif, di mana setiap individu dapat mengekspresikan iman mereka tanpa mengorbankan kebebasan dan martabat orang lain? Ini adalah tantangan yang terus kita hadapi. Sebuah pergulatan eksistensial yang membentuk wajah masyarakat kita. Saya akan membawa Anda dalam perjalanan yang mengharukan melalui berbagai komunitas keagamaan di kota kita. Menunjukkan bagaimana keyakinan mereka membentuk identitas dan interaksi mereka dengan dunia luar. Oke, pertama kalau kita berbicara tentang teologi dan agama dan khususnya di Maluku, ini sebenarnya menurut saya sebenarnya ini antara warisan spiritual dan tanggung jawab moral yang selalu harus dipegang oleh setiap pribadi atau setiap individu yang ada di Maluku. Tanggung jawab spiritual atau warisan spiritual atau tanggung jawab moral seperti apa? Ya, kita harus tetap berpegang teguh kepada kepercayaan atau pada kaidah yang telah ditentukan oleh masing-masing kepercayaan. Lalu kita juga harus mengikuti perintah keagamaan tentang bagaimana cara kita berhubungan. Dan ini konteksnya di dalam relasi antara agama, apalagi di Maluku yang pernah terlibat di dalam sebuah konflik yang agak ribet menjelaskan juga. Jadi ya, teologi dan agama
hubungannya bukan hanya berbicara antara seorang individu dengan Tuhan sebenarnya, tapi bagaimana pengetahuan tentang ketuhanan itu dapat diimplementasikan di dalam relasi sosial setiap individu atau pribadi yang ada di sana. Agama bukan sekadar himpunan doktrin, melainkan juga cara hidup. Sebuah komitmen yang membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan sesama. Mungkin kayak semua orang sudah tahu, yang paling pertama adalah bersikap terbuka, yang berarti kan mau mendengarkan, mau memahami, mau menerima pandangan orang lain meskipun atau juga punya agama yang lain dari orang tersebut. Lalu banyak-banyak buka ruang dialog dengan orang lain, bukan untuk mencari tahu siapa yang paling benar atau siapa yang salah, tapi untuk memahami agar kalian tahu cara bersikap. Kalau kalian pernah berjumpa dengan orang-orang yang pernah berbeda agama nih, yang hanya katanya berjumpa setiap hari dengan sesama yang satu agama saja, mungkin tidak akan pernah tahu dengan atau punya bagaimana katong akan bersikap dengan orang-orang yang berbeda. Karena bisa saja ketika katong hanya mau dengan katong punya teman seiman saja, nanti katong cenderungnya adalah suka menjatuhkan teman-teman yang berbeda, karena akan dibangun pemikiran-pemikiran yang lebih orang bilang lebih egois terkait soal katong punya agama sendiri dibandingkan dengan Kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Prinsip inti eksistensialisme tampak dalam berbagai ekspresi keagamaan di ruang publik. Ada yang memilih untuk mempertunjukkan iman mereka secara terbuka, menjadikan agama sebagai kekuatan pendorong perubahan sosial. Namun, kebebasan ini juga membawa tanggung jawab. Di ruang publik yang plural, kita harus menghormati kebebasan orang lain untuk percaya atau tidak percaya, untuk mempraktikkan agama mereka atau tidak. Kalau bilang teologi itu kan masing-masing agama punya teologi. Kalau bicara dalam tanggung jawab itu, dan pasti yang bilang teologi itu adalah teologi Kristen, ya, teologi gereja, teologi eklesiologi, ya, dalam hubungannya. Dan tentu dalam panggilan tanggung jawab ketong bergereja, ya, apa yang menjadi dasar ketong punya pemahaman, pengetahuan, iman dalam kehidupan bergereja tentang Tuhan, ya, yang ketong pahami, ketong tahu, dan ketong hidup di dalamnya. Itu tidak berarti bahwa dengan demikian ketong lalu kemudian menolak realitas kehidupan agama-agama yang lain. Karena memang dalam tanggung jawab teologi bergereja itu, ketong hidup bukan teologi ketong yang ada dalam kehidupan bergereja itu, dia hidup bukan hanya untuk menghidupi ketong, ya, dengan ketong punya pemahaman beriman dan ketong punya teologi yang ada pada kehidupan bergereja. Itu bukan hanya menghidupi ketong gereja, tapi dengan teologi, penguatan teologi eklesiologi yang ada, itu memberikan penguatan bagi ketong sebagai warga gereja untuk bisa bagaimana berada di tengah-tengah kehidupan, berhadapan dengan kehidupan agama-agama yang lain dengan teologi mereka masing-masing, ya, sehingga ketika ketong memiliki kekuatan teologi bergereja, itu akan memberikan kepada ketong kekuatan
hidup di dalam identitas dan bahkan juga memiliki spiritualitas, dan bahkan jauh lebih daripada itu, sikap dan perilaku kehidupan yang benar-benar menghadirkan warna kehidupan bergereja itu secara baik di tengah-tengah berbagai perbedaan agama-agama, sehingga ketong tidak harus terjebak. Di tengah dinamika ruang publik yang kompleks, pertanyaan tentang agama dan kebebasan terus bergema. Bagaimana kita dapat menciptakan ruang publik yang inklusif, di mana setiap individu dapat mengekspresikan iman mereka tanpa mengorbankan kebebasan dan martabat orang lain? Ini adalah tantangan yang terus kita hadapi, sebuah pergulatan eksistensial yang membentuk wajah masyarakat kita. Ya, bisa saja misalnya untuk seorang muslim ingin berteriak tauhid atau takbir di tengah-tengah kerumunan tapi hal-hal seperti itu biasanya nanti menimbulkan keresahan untuk pemeluk-pemeluk yang lain. Hal itu yang seharusnya dikondisionalkan kalau menurut saya, karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap orang lain, apalagi yang berbeda keyakinan. In this point, Misalkan kalau katong datang di sebuah orang per rumah, kalau katong masuk di dong punya rumah itu, kenapa katong harus bersikap baik? Pertanyaannya itu, kenapa katong harus bersikap baik? Apakah katong bersikap baik itu karena katong munafik? Bukan. Tetapi tentu katong semua dicap buruk. Sama halnya ketika katong masuk di dalam ruang publik yang begitu banyak orang beragama lain. Kalau katong bersikap sembahyang, otomatis juga kan banyak yang bertanya, itu agama mana? Kalau katong bikin sembahyang, berarti katong dicap juga bukan hanya soal katong yang sembahyang, tapi katong punya agama juga sembahyang, karena agama yang membuat katong menjadi lebih baik. Tapi katong agama yang membuat katong menjadi orang yang buruk dan egois dalam ruang publik. Jadi kayak tadi, kalau misalkan katong masuk di dalam orang punya rumah, itu bukan perspektif negatif yang katong ingin dong tahu, tetapi perspektif positif yang ingin katong dihargai, ataupun dengan kata lain juga katong mau dihargai dan katong juga harus menghargai dong. Sama halnya juga katong dalam ruang publik seperti itu. Kalau katong harus bersikap baik supaya orang menghargai katong, dan katong juga bisa menghargai orang. ya, perbedaan antara dua keyakinan itu memang agak signifikan dan memang penting juga untuk dipelajari, dan penting juga untuk kita bisa memahami masing-masing bisa memahami lah masing-masing keyakinan yang berbeda untuk mengurangi ketegangan-ketegangan tersebut. Tapi ya, beta walaupun dengan kondisi generasi yang zaman sekarang, era sekarang yang agak ribet untuk dijelasin bagaimana cara dong memandang orang yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda, ya beta justru mungkin lebih terbuka untuk teman-teman yang memiliki kepercayaan yang berbeda untuk ya saling tukar pikiran, saling menyokong, saling membantu. Lonceng gereja, azan subuh, nyanyian pujian, suara-suara iman bergema di ruang publik, menciptakan simfoni harmoni dan disonansi, sebuah perjalanan spiritual di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tapi sejauh beta punya pemahaman, apalagi dengan beberapa teks yang beta baca, seperti beberapa pemikiran dari salah satu idola juga, Nurcholish Madjid. Beliau pernah tuliskan tentang Islam
liberal, Islam plural, Islam. Beliau ya orang yang moderat, dan beta rasa memang kalau beta sebut beliau itu Islam Protestan karena berani untuk memberikan pandangan yang agak ekstrim dan berbeda dan agak protes tentang pandangan-pandangan umum terkait Islam. Sebenarnya memang harus ketong semuanya seperti itu karena Islam ini agama kemanusiaan. Kalau menurut beta, Islam adalah agama kemanusiaan yang harus mementingkan kepentingan umat. Pernah ada satu hadis yang menyatakan bahwa celakalah bagi orang yang tidak memikirkan umatku. Itu kata Nabi. Celaka orang-orang yang tidak memikirkan umatnya kelaparan, umatnya tertindas dan lain. Itu adalah bagian dari kemanusiaan. Jadi Islam ini agama kemanusiaan, dipenuhi dengan kebebasan, apalagi kemerdekaan manusia di dalam berpikir yang di dalam Islam dituntut untuk gunakan akal, gunakan pikiran. Ya menurut beta, it's okay kalau katong sing ada problem yang harus dipermasalahkan antara dua agama atau agama sing ada. Kalau di dalam Islam secara pemahaman beta sing ada. Fokus daripada Islam itu adalah memperjuangkan kemanusiaan. No, you don't have to sing usah pandang latar belakang you siapa. You manusia, you hidup, you punya nyawa, you punya hati, you punya akal, you bisa berpikir. Ya, itu kewajiban. Islam hanya mengatur ritual saja. Agama hanya mengatur ritual. Agama tidak mengatur bagaimana cara kita berhubungan dengan manusia. Itu urusan dengan Tuhan saja kalau agama. Tapi urusan dengan manusia ya, memang nanti ada dibatasi. Jangan pegang yang bukan mahram kalau dalam Islam. Ya hal itu diwajarkan, untuk apa, tidak menimbulkan nafsu dan lain-lain. Tapi kalau selebihnya daripada itu, kata memberikan bela sungkawa, berprihatin, saling menolong di dalam hubungan sosial, it's okay. Itu bagian daripada Islam, kedamaian, keselamatan, ketenangan. Sebenarnya dalam prinsip keberimanan, kalau pertanyaan awalnya adalah hubungan teologi dan agama, berarti hubungannya baik-baik tuh. Karena itu persoalan iman yang diimplementatifkan dalam bentuk praktek, dalam bentuk spiritual yang lebih konkret. Makanya ada perlu ibadah. Nah ibadah itu diatur dalam tata kelola persoalan beragama tuh. Teologi itu iman. Jadi hubungan antara teologi dan agama baik-baik saja. Poin keduanya, ketika teologi dan agama baik-baik saja, berarti otomatis dalam persoalan agama harusnya baik-baik saja tuh. Karena persoalan iman, persoalan privat. Dalam relasi agama dan agama, kendati pun di luar daripada agama samawi ada, atau agama Ibrahim ada. Tapi rasa-rasanya itu persoalan privat yang berimplikasi pada ruang publik kita tuh. Implikasinya apa? Implikasinya adalah adanya kepelbagaian dan perbedaan yang dimungkinkan sebagai fakta sosial. Bahkan agama mengakuinya. Sehingga memungkinkan persoalan iman itu bisa dinegosiasikan dalam persoalan hubungan sosial. Seperti saya mencintai orang beda agama. Salah nggak? Salah. Tapi dia harus dinegosiasikan dalam bentuk ada persoalan agama yang membatasi. Tapi persoalan cinta itu nggak bisa dibatasi, persis juga sebagaimana iman. Keyakinan itu nggak bisa dibatasi. Tapi dalam tindakannya rasa-rasanya agama itu membatasi nilai-nilai itu tuh. Sehingga kita hanya bisa beranggapan bahwa dalam ruang publik persoalan iman adalah persoalan privat, sementara persoalan beragama di tengah masyarakat publik yang harusnya ditampilkan adalah hubungan-hubungan sosial yang bisa dinegosiasikan. Rasa-rasanya begitu tuh. Yang jelas bahwa
kehidupan beragama itu sangat dibutuhkan toleransi, kehidupan yang saling menghargai, saling menerima, sekalipun di tengah-tengah perbedaan soal kepercayaan dan imannya tentang siapa dan bagaimana itu Tuhan pada masing-masing. Sekalipun memang untuk realitas toleransi di dalam perbedaan-perbedaan itu memang bukan hal yang mudah, karena masing-masing pasti akan berupaya menyatakan kebenarannya dan mempertahankan kebenarannya di atas segala-galanya. Dan itu yang membuat kadang-kadang toleransi itu menjadi masalah. Tapi pada prinsipnya untuk kehidupan beragama itu harus, yang sangat dibutuhkan itu adalah toleransi. Untuk bisa saling menerima realitas perbedaan. Pertanyaan tentang peran agama di ruang publik masih terus berlanjut. Film ini hanyalah sebuah titik awal, sebuah undangan untuk terus berdiskusi, mempertanyakan, dan mencari solusi bersama. Bagaimana kita akan membentuk masa depan yang lebih baik? Jawabannya ada di tangan kita.